Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, pada pertemuan kali ini bersama saya Bu Fira, kita akan melakukan pembahasan soal top 10 1 di bidang biologi. Oke, jadi nanti akan ada beberapa soal top 10 kemarin yang akan kita bahas. Baik, kita mulai ya. Iya, ini adalah soal yang pertama. Ini tentang pernyataan sebab akibat. Kita bacakan ya. Semua jenis Solenterata dalam daur hidupnya memiliki dua bentuk tubuh, yaitu polip dan juga medusa. Sebab pada Solenterata, polip tumbuh menempel pada substrat, sedangkan medusa tumbuh terpisah dari indukan dan dapat berenang bebas. Nah, untuk menjawab soal ini, akan saya berikan gambar dulu. Ya, sesuai dengan gambar, bisa dilihat ini merupakan salah satu contoh gambar siklus hidup dari Aurelia aurita atau ubur-ubur. Oke, untuk pernyataan yang pertama, semua jenis Solenterata dalam daur hidupnya memiliki dua bentuk tubuh, yaitu polip dan medusa. Ya, jadi pernyataan nomor satu ini adalah benar, ya. Untuk pernyataan nomor 2, pada Solenterata, polip ini tumbuh menempel pada substrat, sedangkan medusa ini tumbuh terpisah dari indukan dan dapat berenang bebas. Ini juga benar, karena kalau kita lihat di gambar, jelas ya terlihat bahwa polip ini hidupnya menempel, sedangkan kalau medusa ini bisa berenang bebas. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini saling berkaitan atau saling berhubungan satu sama lain? Ya, ternyata jawabannya adalah tidak berhubungan. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan di sini ya, pernyataan nomor 2 ini bukanlah sebab dari pernyataan yang pertama. Ya, melainkan pernyataan 2 ini adalah penjelasan atau penjabaran dari pernyataan yang pertama, bukan merupakan sebab. Nah, karena jawabannya benar-benar tidak berhubungan, ya, maka option yang akan dipilih adalah B. Nah, di sini nih dibutuhkan ketelitian kalian untuk mengaitkan antara pernyataan 1 dengan pernyataan 2. Jadi yang harus diperhatikan, apakah betul mereka saling berhubungan atau tidak. Jangan sampai terkecoh. Oke? Ada yang betul jawab soal ini kemarin? Oke. Selamat kalau sudah betul. Kalau belum betul, tidak apa-apa. Masih ada kesempatan lain. Oke, next di nomor 2. Ya, ini masih soal yang sama tentang pernyataan sebab akibat. Oke, jadi pernyataan pertama, piramida energi lebih ideal untuk menunjukkan hubungan antar organisme pada setiap tingkatan trofik, sebab piramida biomasa dan piramida jumlah dapat berubah-ubah tergantung perubahan iklim. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini berarti kita harus review dulu sedikit tentang materi yang ada di ekosistem, tepatnya materi yang ada di piramida ekologi. Ada yang masih ingat piramida ekologi ada berapa? Ada 3. Apa saja itu? Yang pertama adalah piramida jumlah. Kalau kalian lihat di sini ya, piramida jumlah ini merupakan piramida yang menggambarkan jumlah organisme pada tiap tingkatan trofik. Jelas ya jumlahnya. Yang kedua ada piramida biomasa. Nah, kalau piramida biomasa ini menggambarkan tentang massa kering dari suatu organisme di tiap tingkatan trofik. Jadi satuannya adalah satuan massa. Di sini contohnya kilogram. Yang ketiga ada piramida energi. Nah, kalau piramida energi ini adalah penggambaran dari penurunan unit energi pada tiap tingkatan trofik yang semakin ke atas. Oke, kalau dari 3 piramida ini, sebenarnya yang paling stabil adalah piramida energi. Kenapa? Oke, ini kaitannya dengan 10% law. Kalau ada yang ingat ya 10% law ini atau hukum 10% pada piramida energi, artinya gini, coba kita lihat gambar sini bersama-sama ya. Nah ini, semua besaran energinya di tiap organisme, di tiap tingkatan ini, akan selalu mengalami perpindahan dengan besaran energi yang sama. Ini selalu mengalami perpindahan energinya 10%, terus berkurang secara stabil. Nah, pengurang atau perpindahan energi ini tidak dipengaruhi oleh adanya jumlah dari organismenya. Jadi benar-benar diperhitungkan melalui bentuk energinya saja. Gitu ya. Berbeda dengan piramida yang lain, baik itu piramida jumlah maupun piramida biomasa.
Kalau di piramida jumlah sama biomasa, ini sebenarnya sangat bisa dipengaruhi oleh lingkungan, ya, dan dia cenderung tidak sestabil dalam piramida energi, karena bisa aja tidak akurat, ya, karena berkaitan dengan jumlah ya, baik ini jumlah individu maupun jumlah besaran massa gitu ya. Ini bisa dipengaruhi oleh adanya cuaca buruk mungkin, musim yang tidak menentu, kemudian ada bencana alam, nah, sehingga bisa mempengaruhi jumlahnya. Lain dengan piramida energi yang lebih stabil, karena yang diperhitungkan adalah besaran energinya tanpa menghiraukan jumlah dari organismenya. Seperti itu. Berarti ya untuk pertanyaan yang ini bisa kita jawab bahwa untuk pernyataan yang pertama, piramida energi ini lebih ideal untuk menunjukkan hubungan antar organisme pada setiap tingkatan trofik. Jawabannya adalah benar ya. Yang kedua, piramida biomasa dan piramida jumlah ini dapat berubah-ubah tergantung perubahan iklim. Benar juga, sesuai yang tadi sudah kita bahas. Nah, selanjutnya kita pikirkan apakah pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini saling berkaitan, saling berhubungan? Ya, jadi jawabannya adalah berhubungan. Karena pada pernyataan 1, coba kita baca lagi, piramida energi ini lebih ideal. Sebab pada piramida biomasa dan juga piramida jumlah dapat berubah-ubah tergantung perubahan iklim. Oke, jadi karena pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, dan mereka saling berhubungan, maka jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Tentang, ini, bagian soalnya, bentuk soalnya lain lagi ya. Oke. Untuk nomor 3, bagian bakteriofag yang masuk ke dalam tubuh hospesnya ialah, nah di sini kata kunci yang harus kalian ketahui adalah apa sih itu bakteriofag dan hospesnya itu apa sih? Oke. Ada yang masih ingat bakteriofag itu apa? Ya, jadi bakteriofag ini merupakan virus yang hanya menginfeksi bakteri. Jadi dia bukan bakteri ya, tapi dia adalah virus yang menginfeksi bakteri. Ini adalah bentuknya, struktur tubuhnya. Berarti kalau dari pertanyaan ini, hospes yang dimaksud adalah bakteri ya. Nah, jadi kejadian dalam soal ini adalah saat virus sedang menginfeksi bakteri dengan tujuan untuk memperbanyak dirinya atau melakukan proses perkembangbiakan, gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, coba kita lihat ilustrasinya. Oke, di sini ada ilustrasi proses penetrasi atau pemasukan bagian dari virus ke dalam tubuh bakteri. Nah, ini jelas yang masuk hanya bagian DNA-nya saja. Ya, jadi bagian kapsid, leher, dan ekornya tidak masuk, hanya DNA-nya saja. Oke, jadi nomor 3 jawabannya adalah DNA. 4 saja. Nah, kita lihat cara menjawabnya. Kalau 4 saja berarti optionnya adalah D. Gitu ya. Oke, ini di sini nih melihatnya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir, pembahasan yang terakhir. Nah, di sini ada pertanyaan tentang biochemical oxygen demand atau BOD yang sering digunakan sebagai indikator utama dari kualitas suatu lingkungan perairan. Hal itu dikarenakan titik-titik. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus tahu dulu, apa sih BOD itu, gitu ya. Nah, BOD atau dalam bahasa Indonesianya kita artikan sebagai kebutuhan oksigen hayati, artinya adalah besaran kebutuhan oksigen yang diperlukan bagi suatu lingkungan perairan. Jadi gini, dalam BOD ini ada suatu angka yang nantinya akan diperoleh untuk mengukur kualitas suatu perairan. Bila nilainya ini semakin besar, maka kebutuhan oksigen pada wilayah perairan tersebut juga besar ya, artinya konsumsi oksigennya besar. Diakibatkan oleh terlalu banyaknya organisme yang tinggal di wilayah perairan tersebut, sehingga kondisi perairannya buruk. Oke, gini, untuk lebih gampangnya saya berikan ilustrasi. Ada perairan di sini ceritanya ya, yang saya bagi dua. Ada di sisi kiri dan di sisi kanan. Untuk yang lingkaran-lingkaran abu-abu ini merupakan organisme dan mikroorganisme yang ada. Ya, perbedaannya kalau yang di sebelah kiri organismenya sangat padat ya, banyak gitu dibandingkan dengan yang sebelah kanan. Nah, bila dilakukan uji pada perairan ini, kita lihat yang di sebelah kiri dulu ya.
dilakukan uji di perairan sebelah kiri akan menghasilkan nilai BOD yang tinggi. Ya, artinya kebutuhan oksigennya yang diperlukan di lingkungan perairan di sebelah kiri ini sangat besar. Nah, kalau nilainya besar berarti perairannya kurang baik. Karena apa? Terlalu banyak mikroorganismenya dan organismenya. Jadi jenuh, ya, jenuh perairannya. Berbeda dengan yang sebelah kanan. Karena dia sedikit mikroorganisme dan organismenya, maka ketika dicek angka BOD-nya akan rendah. Karena apa? Kebutuhan oksigennya ini tidak besar. Karena organisme dan mikroorganismenya ini tidak membuat perairannya jenuh, sehingga kualitas airnya lebih baik. Seperti itu maksud dari BOD tadi, ya. Nah, sekarang kita akan bisa menjawab pertanyaan yang ini berarti ya. BOD sering digunakan sebagai indikator utama dari kualitas suatu lingkungan perairan dikarenakan, kita coba lihat yang A. BOD berkaitan dengan jumlah oksigen yang dihasilkan oleh makhluk autotrof. Salah, karena BOD ini nggak ada kaitannya dengan oksigen yang dihasilkan. Justru BOD ini berkaitan dengan oksigen yang dibutuhkan di suatu perairan. Kayak yang digunakan maksudnya ya. Kayak yang B ada lagi, nilai BOD ini berkaitan dengan kecepatan oksigen yang berada pada atmosfer. Salah juga, karena nggak ada kaitannya dengan oksigen di atmosfer ya. Next, yang C ada BOD berkaitan dengan tingkat dekomposisi materi organik. Salah juga, karena nggak ada kaitannya dia dengan dekomposisi. Yang D, nilai BOD berkaitan dengan kecepatan konsumsi oksigen terlarut pada air oleh makhluk hidup di perairan. Nah, ini yang D jawabannya yang paling tepat ya, karena dia berkaitan dengan kecepatan konsumsi oksigen terlarut pada air. Sama aja dengan pernyataan kegunaan oksigen pada perairan. Gitu ya, jadi jawabannya adalah yang D. Nah, oke. Itu tadi ada 4 soal pembahasan dari soal top 10 di bidang biologi yang kemarin. Semoga membantu kalian untuk mempermudah belajar di top 10 selanjutnya. Oke. Kalau begitu, semangat ya untuk terus belajar agar nanti persiapan di ujian yang sebenarnya lebih mantap. Kalau begitu, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video pembahasan selanjutnya.